Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Pria itu menyentuh tubuhku lagi. Aku tidak bisa menjaga diriku. Ya, kenalkan dia adalah tunangan saya. Ucap Arjuna seraya merengkuh pinggang ramping Susi hingga semakin menempel pada dirinya. Oh, pria yang posesif, tawa pria bermata segaris itu, hingga kedua matanya semakin terlihat tipis. Saya tunggu undangan eksklusifnya. Kemudian pria berkulit putih dengan pipi cabi itu menepuk bahu Arjuna. Boleh, saya menjabat tangan Nona? Tanya pria itu dengan senyum yang wajahnya sedikit mirip dengan owner beberapa stasiun televisi. Tentu saja boleh. Perkenalkan saya Susi Rahayu, ucap Susi hendak mengulurkan tangannya. Namun, Arjuna malah menggantikan dirinya untuk berjabat tangan dengan Tuan Lao. Ya saya faham. Tuan Lao kembali tertawa. Sedangkan, Arjuna kembali menyisipkan tangan Susi pada lengannya. Apaan sih dia? Seno sedang berkumpul dengan beberapa pengusaha lainnya. Ia bahkan tidak peduli jika Jelita telah dibawa mojok oleh Don Domino. Hei, aku seperti pernah melihatmu, tanya Don sambil memantik api untuk cerutunya. Kini mereka berada di sebuah ruangan khusus free smoking area. I'm not smoking, tolak Jelita ketika Don menawarkan cerutunya. Jadi kau tidak menghisap cerutu, kupikir Don tidak meneruskan katanya. Matanya telah bermain genit pada Jelita. Ya, aku lebih suka yang seperti itu, karena lebih besar dan kenyal. Sambung Jelita yang faham arti kode dari si Casanova tua. Aku sudah sering menghadapi kadal macam dirimu, Pak Tua. Tapi, kau boleh juga. Sayang aku tidak bermain keringat saat ini, ada aset yang tengah kujaga. Gadis pintar, tawa Don membahana di ruangan itu. Aku suka wanita sepertimu, yang faham apa mau pria kesepian ini, Don mengerling nakal. Tapi, Don, aku sedang hamil asal kau tahu, jelas Jelita membuat ekspresi pria itu berubah seketika. Kupikir, wanita sepertimu tidak akan mau menampung makhluk menyusahkan itu, sarkas Domino. Sudahlah, Don, kau ingin senang, atau mengulik urusan pribadiku, sindir Jelita. Dirinya tidak keberatan mengabulkan keinginan Casanova tua ini, asalkan ia memperoleh timbal balik yang setimpal. Baiklah, aku bersedia menjadi cerutumu, Don Domino sontak berdiri dan menarik ikat pinggangnya. Pria tua ini tidaklah buruk, bahkan aku tidak mual sedikit pun. Sedangkan bila dengan Seno, perutku ini langsung bagaikan diaduk, seringai Jelita, seraya menengguk jus merah delima. Yure Sohot, Domino, mencengkeram dagu Jelita lalu merampas bibir merah merona itu. Bisakah aku menghubungimu lagi? Tanya Domino sambil merogoh ponselnya. Tentu, Jelita pun mengetik nomor ponselnya. Sekalian nomor rekeningmu. Wow, Don. It's too much, pekik Jelita ketika melihat nomor pada bankingnya. Aku selalu royal, pada wanita yang mampu memuaskanku.
Don merangkul bahu Jelita, seraya menyelipkan sesuatu pada rambutnya. Aku menyesal baru mengenalmu sekarang, Don. Ucap Jelita, menatap wajah yang dipenuhi oleh bulu lebat di sekitar rahang serta dagunya itu. Don hanya tergelak. Oh ya, ku dengar kakaknya Seno ikut denganmu. Lalu, di mana dia? Selidik Jelita. Wanita itu sedang have fun saat ini. Aku sudah membebaskannya, jelas Domino, yang tahu maksud dari Jelita. Pantas saja, Seno membiarkan ia membawa wanita ini bersamanya. Bukankah dia bekerja untukmu, Don? Lanjut Jelita, sambil mengelus rahang penuh rambut itu. Jika kau ingin have fun sepertinya, bekerjalah untukku. Tidak butuh waktu lama, dan pekerjaannya tidaklah berat. Tawar Don, menebar umpan. Untuk saat ini, tentu aku tidak bisa. Jelita lantas bergeser untuk mengenakan high heels-nya. Kalau begitu, kau bisa mencarikan wanita yang mau bekerja untukku. Maka, kau akan mendapat keuntungan dari mereka. Tawar Don, menjebak Jelita semakin dalam. Wanita, aku akan kabarkan segera Don. Asalkan ada uang apapun ku kerjakan. Jelita tersenyum miring, sambil memainkan jarinya sebagai kode duit. Senang berbisnis dengan Anda, Hot Madame. Don sedikit membungkukkan tubuhnya seakan hormat ala bangsawan. Apa yang kau kejar dengan memelihara janin itu di dalam rahimmu? Sedangkan kau bisa menjadi ratuku. Don, yang sudah kembali mendekati Jelita, kini berbisik mesra di telinga wanita itu. Kurasa, itu area pribadiku Don, kenapa kau kepo sekali? Gelak Jelita, membuat Domino mengeraskan rahangnya. Sudahlah, kapan kita janjian lagi? Lagi pula, aku suka cerutumu. Semakin tua, semakin. Jelita menjelaskannya dengan gerakan lidah dan bibir yang digigit membuat Don menggeram menahan sesuatu. Wanita ini memang penggoda sejati. Jam terbangnya pasti sudah tinggi. Sayang sekali dirinya tengah hamil muda, kalau tidak. Batin Don yang terus menatap Jelita dengan pandangan liarnya. Sampai jumpa, Don. Jelita melambaikan tangan dan melempar kecup jauhnya, sebelum akhirnya ia menghilang di balik pintu. Sial, wanita itu membuatku horny. Don mendengus kesal, kenapa ia harus menyukai korbannya? Baiklah. Aku sepertinya harus mendapatkan tubuhmu, Hot Madame. Senyum dengan seringai serigala pun terbit, menghias wajah si pria tua perkasa itu. Lama sekali, apa kau dapat jawaban memuaskan? Cecar Seno, ketika Jelita mendatanginya. Tentu saja, bahkan aku pun mendapat uang ratusan juta, sarkas Jelita. Apa yang kau lakukan? Seno mencengkeram pergelangan tangan Jelita hingga wanita itu meringis. Apa yang kulakukan itu bukan urusanmu. Jelita menyentak tangan Seno hingga cekalannya terlepas. Aku masih bisa menjaga anakmu, kau tenang saja, cebik Jelita dengan senyum remehnya. Entah kenapa ia menjadi muak dengan pria yang selama ini menjadi obsesinya. Persetan dengan kelakuanmu. Lalu apa info tentang Daya? Tanya Seno dengan menahan geram. Matanya menatap tajam ke arah Jelita. Melihat wanita ini berpakaian menggoda membuat libidonya sejak tadi meletup tak karuan.
Kakakmu sedang bersenang, senang karena pekerjaannya telah selesai. Jelas Jelita sambil mengambil minuman yang diedarkan oleh pramusaji. Pekerjaan apa yang dilakukan? Tekan Seno. Mana aku tahu, aku tidak bertanya sejauh itu. Yang pasti pria itu sangat royal. Dan kakakmu pasti having fun entah di mana, jelas Jelita santai. Sial, membuat orang susah saja, padahal dirinya sedang happy sendirian. Umpat Seno kesal pada Dea. Susi, mata Seno tiba menangkap sosok wanita bergaun peach yang menjuntai hingga menyapu lantai. Gaun dengan bentuk press body, serta aksen tali satu di bahu juga belahan dari bawah sampai atas. Menampilkan bahu cantik wanita itu, serta setiap ia melangkah maka kaki jenjang dan paha mulusnya akan terekspos menggoda. Bagaimana bisa, mata Jelita pun ikut mengekor apa yang tengah ditatap Seno sedemikian rupa. Bahkan, dirinya sampai mendelik dan menganga. Bagaimana dia bisa menjadi cemerlang seperti itu? Jelita meremas gelas di tangannya. Seno, panggilnya. Terpaksa ia mengikuti Seno yang berjalan meninggalkannya. Seno, sialan, kau membuatku tersinggung, batin Jelita geram. Selamat malam yang mulia Direktur S. Sapa Seno halus, lembut anti kusut. Bahkan ia sedikit menundukkan tubuhnya, serta meletakkan satu tangan di bawah dadanya. Meniru salam ala bangsawan. Selamat malam Tuan Seno yang terhormat, Direktur kedua, sahut Susi penuh penekanan pada kalimat terakhirnya. Ah ya, saya sangat senang, dan selalu senang ketika Anda berada di atas saya, ucap Seno ambigu. Membuat mata Arjuna mendelik tak suka, karena ia paham maksud dari Seno. Pria itu sengaja mengulik masa lalu mereka di hadapannya. Cari mati kau, Arjuna menahan gemeletuk pada gerahamnya. Arjuna, itukah kau? Pekik Jelita kaget, bahkan ia membekap mulutnya sendiri. Arjuna hanya diam tak bergeming, menatap pun enggan. Ia semakin menarik pinggang ramping Susi, hingga mereka kini tak berjarak sama sekali. Apa hubungan mereka? Oh tidak. Jadi, Jelita membulatkan matanya, hatinya bergemuruh tak karuan. Arjuna, apa kau benar Arjunaku? Jelita hendak mendekat namun Seno mencekal tangannya. Susi menoleh melihat wajah Arjuna, pria itu tetap seperti manekin dan kenebo kering. Apa tidak bisa menjawab gitu? Apakah Nona Jelita pernah mengenal calon suami saya ini? Tanya Susi santai, membuat ketiga orang ini terkesiap dengan jalan pikirannya masing-masing. Arjuna merasakan desiran hangat di hatinya ketika Susi mengucap kata itu disertai rangkulan erat pada lengannya. Ia bahkan menoleh, yang kemudian disambut oleh senyum yang sangat manis dari bibir berwarna delima itu. Kenapa memasang wajah itu di sini? Aku jadi tidak tahan, batin Arjuna yang menahan gemas. Kalian akan menikah, gagap Jelita. Dirinya yakin mengenal Arjuna, tapi kenapa pria ini seakan tak mengenalnya dan begitu angkuh? Seno mengepalkan tangannya, bahkan genggaman pada tangan Jelita tak sengaja ia eratkan, membuat Jelita mengaduh kecil. Seno, masih mencintai wanita itu. Apa kau menyesal sekarang, hah?
Sial, ia bahkan cantik dan seksi tanpa perjuangan sepertiku. Wah, rupanya kalian sedang berkumpul, reuni kah? Sarkas Don Domino yang tiba-tiba hadir di antara mereka. Susi mengeratkan rangkulannya pada Arjuna, karena dirinya merasa tak nyaman akan tatapan pria itu. Hola, sahabatku Arjuna, Don langsung menubruk tubuh tegap Arjuna tanpa aba-aba. Hingga punggung tangan Susi pun kegencet karena ulahnya. Sejak kapan kita bersahabat, Don Domino, the King of Casino? Tampik Arjuna melerai paksa pelukan Don padanya. Menarik kembali tangan Susi yang sempat tergencet tadi, mengelusnya pelan. Memberi isyarat lewat tatapan mata, bahwa semua baik-baik saja. Ah, kenapa kalian pamer kemesraan pada jomblo abadi ini? Rajuk Don seakan sengsara bin nelangsa. Lihatlah, seorang pemilik perusahaan residen yang hampir saja pailit, padahal sedang menangani tender besar-besaran. Kalau saja sistemnya tidak di-hack, bukan begitu Tuan Pradipta? Sindir Domino dengan alis yang terangkat sebelah. Damn it, bagaimana pria tua ini bisa tahu? Batin Seno menahan kesal. Pria ini hendak mempermalukannya. Karena itulah, diriku yang cerdik ini membentengi sistemku dengan teknologi tinggi. Sehingga, hacker kacangan tidak akan mampu menembusnya, ucap Don sambil berjalan perlahan memutari Arjuna dan Susi. Apa si tua ini menyindirku? Batin Arjuna risau. Senyum miring terbit di wajah penuh rambut itu. Pria tua tak tahu diri, beraninya dia memandangi wanitaku. Apa kau ingin ku masukkan ke dalam peti mati? Arjuna menggeram dalam hati. Ia bisa merasakan tubuh Susi yang sedikit gemetar. Perkenalkanlah bidadarimu pada si tua malang ini. Barangkali nasibku bisa sebagus dirimu. Pinta Don Domino dengan akting sengsaranya, memasang wajah memelas, membuat keempat orang itu ingin muntah berjamaah. Dia calon istriku, Anda akan menerima undangannya nanti, sahut Arjuna. Susi lega karena ia tak perlu berjabat tangan dengan pria tua berwajah penjahat itu. Ceka, kau pelit sekali Arjuna Satria. Bahkan dengan tuan rumah acara ini, sindir Don yang kesal. Pasalnya, ia sudah sangat gemas ingin merasakan kulit halus dari wanita yang lebih sering menunduk itu. Apa wanita itu takut padaku? Bagaimana bisa Arjuna mendapatkan daun muda? Bekas istri Seno pula, lelaki tolol macam apa kau Seno? Batin Don terus memindai perlahan tubuh cantik tinggi di hadapannya ini. Syes, Arjuna meringis pelan, karena ia mendapat kode dari Susi. Saya rasa pembicaraan kita bisa bersambung lain kali, ucap Arjuna hendak pamit. Hei, apa kalian tega meninggalkan si tua ini? Protes Don dengan gayanya yang semakin membuat enek. Bagaimana dengan rencana kerja sama perusahaan kita? Apakah perusahaan si tua ini tak memiliki kesempatan? Tawar Don, yang membulat Arjuna membulatkan matanya. Kau itu pandai menarik hati wanita, carikanlah untuk si tua ini biar tak kesepian. Tawa Don Domino setelah selesai dengan kalimatnya. Pak tua ini bosan hidup rupanya.
Maaf, saya pamit ke toilet. Susi menundukkan kepalanya pada semua orang di hadapannya, tak terkecuali Domino. Oh, lembut sekali suaramu. Aku jadi penasaran bagaimana dengan suara desahmu. Seloroh Don Domino dengan ekspresi mabuk. Tolong jaga bicara Anda, Don. Pahami batasan Anda terhadap milik orang lain. Jelas Arjuna penuh penekanan, sambil menepuk bahu pria paruh baya itu. Hahaha, kau sensitif sekali, tawa Don, remeh. Saya rasa, pembicaraan kita sampai di sini saja. Sayang, aku akan mengantarmu ke toilet, karena aku khawatir pada mata lapar dari lelaki kurang ajar. Tawar Arjuna pada Susi dengan seulas senyum. Susi pun mengangguk senang, ternyata Arjuna mengerti dan peka. Kurang ajar katamu, akan kurebut dia kembali darimu. Seno hampir saja mengikuti, akan tetapi lengannya dicekal oleh jelita. Pantas saja, wanita itu bisa membalas setiap perlakuan kita. Ternyata, backingnya adalah Arjuna. Jelita membulatkan matanya menatap Seno. Maksudmu, heran Seno, menelisik ekspresi syok Jelita. Mantanku Juna, kau ingat? Dia itu, Arjuna Satria yang sekarang, ucap Jelita dengan air muka ubah karena keheranan. Bagaimana mungkin itu dia? Kau jangan mengada-ada. Pekik Seno tertahan, hanya gerahamnya yang bergemeletak. Tentu saja, aku mengenalinya. Bahkan suaranya pun aku ingat. Hanya beda cara bicaranya saja, jelas Jelita meyakinkan. Tidak mungkin, si cupu itu, Seno memijat pelipisnya, tiba-tiba kepalanya terasa berat. Kau bisa kehilangan perusahaan Seno, seru Jelita khawatir. Pantas saja, dirinya tiba-tiba menawarkan bantuan padaku. Atau jangan. Seno tengah mengumpulkan kepingan puzzle kecurigaannya. Apa kalian butuh bantuan? Tawar Don Domino, yang sejak tadi mengawasi atau menguping perdebatan sepasang pria dan wanita licik ini. Bantuan apa yang bisa kau berikan? Dan atas dasar apa? Cecar Seno, meskipun ia tahu kekuasaan pria ini. Jangan sampai ia berniat mengambil keuntungan dari masalahnya. Pertama, aku menginginkan wanitanya, jelas Don dengan seringainya. Kau, Seno mengarahkan telunjuknya ke depan wajah Don, dengan air muka yang mengeras. Kedua, aku benci anak muda sok suci seperti Arjuna. Sarkas Don, menepis telunjuk Seno kasar. Kau pria bodoh yang telah membuang permata langka. Lalu apa sekarang mau menyesal dan mau mengakuinya milikmu? Sindir Don keras tepat sasaran. Aku, Seno, terkunci tak bisa menangkis serangan yang menjurus padanya. Karena itu benar adanya. Ia sungguh menyesal kini. Meskipun Susi mandul, tapi wanita itu benar memiliki banyak kelebihan lainnya. Seandainya, dulu ia tegas pada sang mami, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Aku akan membantumu mengambil alih perusahaan 100% kembali padamu. Akan tetapi, kau harus mendatangkan wanita itu ke dalam pelukanku, tawar Don Domino. Membuat kesepakatan yang jelas hanya akan menguntungkannya. Senyum licik pun terbit ketika Seno mengulurkan tangannya. Deal,
mereka pun berjabat tangan. Seno pun menerbitkan senyum miringnya. Sebelum ku serahkan padamu, tentu aku yang akan mencicipinya terlebih dahulu. Hei, kau tunggu di sini. Tahan Susi pada tubuh depan Arjuna. Kenapa? Kan aku ingin menjagamu. Kilah Arjuna, berusaha menerobos halangan dari tangan Susi. Ih, kau ini kan toilet wanita, kesal Susi. Mendaratkan capitnya ke roti kombinasi Arjuna, membuat pria itu melotot seketika. 2 kali sudah, seperti aku harus visum dan melapor pada Komnas Perlindungan Pria, cebik Arjuna, merajuk. Mana ada yang seperti itu, Susi pun tak kuasa menahan tawanya. Aku akan tetap melapor biar mereka buat. Masa kaum pencapit dan pembuat patah hati saja yang dibuat perlindungannya? Protes Arjuna, yang membuat tawa Susi semakin kencang. Kau ternyata bisa menggemaskan juga, ledek Susi di sela tawanya yang mereda. Aku ini cool and handsome. Menggemaskan itu untuk anak laki bukan pria dewasa sepertiku. Sanggah Arjuna, tak terima Susi gemas padanya. Baginya, cowok menggemaskan itu tak keren dan cemen. Cowok menggemaskan itu mudah disakiti, lemah dan payah, kesal Arjuna menggeram dalam batin. Ish, kau nih, cowok menggemaskan itu lebih menyenangkan. Ketimbang seperti ini horor tahu. Susi pun meninggalkan Arjuna dan melangkah masuk ke bilik toilet wanita. Arjuna menyandarkan bahunya ke dinding. Apa iya, menggemaskan itu lebih menyenangkan? Masa sih, gaya keren begini dibilang horor? Memangnya wajahku seperti mayat bangkit dari kubur? Decak Arjuna, sambil komat, kamit sendiri. Di sela menanti Susi, ia merogoh ponselnya lalu mengetik pesan pada Walls. Kumpulkan semua bukti percakapan mereka. Tidak bisa bang, terlalu jauh. Sid, pasti ada yang tengah mereka rencanakan, pikir Arjuna lalu. Kepalan tangannya mendarat mulut pada dinding sebelah toilet. Siapa wanita itu? Arjuna mencurigai seorang perempuan yang baru saja masuk ke toilet. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Susi tak kunjung keluar juga. Arjuna sudah tak bisa menahan dirinya. Sejak tadi yang keluar hanya orang lain, sedangkan wanita yang ditunggunya tak kunjung keluar. Ah, bodoh amat. Kosong. Arjuna mendorong satu persatu pintu bilik. Semua bilik kosong, di mana Susi? Damn it. Arjuna pun tergopoh, gopoh berlari keluar toilet. Tangannya masuk ke kantong celana merogoh ponselnya. Walls, hak sistem otomatis. Kunci seluruh akses keluar gedung. Perintah Arjuna pada Walls yang setia di depan layar komputer canggihnya. Ada apa bang? Apa terjadi sesuatu? Walls mengernyit ketika matanya menangkap gerik janggal di basement. Arjuna berlari dengan panik, baru sedetik lengah saja dirinya sudah kecolongan. Bang, kakak ipar sepertinya diculik. Mereka ada di basement, aku akan mencoba menahan mereka dengan mengecoh sistem. Lapor Walls dari balik telepon seluler.
Arjuna memperlambat larinya, ia menghubungi orang-orangnya. Joy, hubungi Better dan orang-orangmu, bawa mereka ke basement. Perintah Arjuna, yang kini tengah memasuki lift. Manfred umpat walls, karena sistem unlock-nya tidak bisa ia buka. Nih mafia pakai sistem apa sih? Susah bener. Anjir. Maki pemuda berambut pirang gelap itu. Keringatnya sudah mengucur deras. CCTV di basement mendadak buyar. Pemuda itu terus mengutak, atik deretan angka dan alfabet pada layar komputernya. Satu set komputer canggih dengan 3 layar sekaligus. Gila, gila, gila. Oh no. Walls mematikan sistem pada komputer pertama. Sepertinya aksinya sudah tercium pihak musuh. Kambing pekiknya pada layar, lalu melempar earphone-nya, karena alat itu berdenging di telinganya. Orang mengerikan macam apa dia? Kakak ipar, kamu gak boleh kenapa, napa pokoknya. Karena cuma kamu yang bisa bikin abang jadi normal. Gumam Walls. Beberapa saat sebelumnya, flashback on. Toilet kok sepi banget ya, gumam Susi. Setelah merapikan kembali gaunnya, ia pun hendak melangkah membuka pintu bilik. Nanti dulu mbak. Biar saya keluar dulu. Kaget Susi karena 2 orang wanita hendak masuk ke biliknya. Kalian mau ngapain? Susi tak dapat mengeluarkan suaranya lagi karena ia dibekap. Lalu tubuhnya lunglai dan pingsan. Salah satu wanita mengunci pintu, sedangkan wanita satunya lagi memakaikan atasan untuk Susi. Memakaikan wig serta kacamata, juga mengganti warna lipstik pada bibir Susi. Mereka berdua keluar terpisah, karena wanita pertama berbadan tegap. Maka ia bertugas memapah Susi layaknya membawa orang mabuk saja. Sedangkan yang satu lagi memantau keadaan. Kebetulan saat itu Arjuna tengah menelepon. Kedua wanita misterius itu terus membawa Susi ke bawah. Mengantarkan Susi ke mobil yang sudah menunggu mereka di basement. Flashback off. Arjuna telah sampai di basement. Pria itu terus berputar mencari keberadaan wanitanya. Sid, kemana mereka membawa Susi? Arjuna terus mengedarkan pandangannya dengan dada yang terus berdebar kencang. Ia tidak akan memaafkan dirinya jika sesuatu yang buruk terjadi pada wanita itu. Bagaimanapun, dirinya lah yang telah menyeret Susi ke dalam masalah ini. Sampai ia melihat sebuah mobil tiba-tiba melesat. Arjuna berlari sekencang-kencangnya, melewati beberapa portal pembatas. Menikung arah, hendak menyalip lajur mobil tersebut namun nihil. Sampai akhirnya, tiba-tiba ada mobil yang membunyikan klakson dari belakang. Arjuna pun sontak menoleh dengan cepat. Masuk bos. Arjuna pun masuk, setelah ia tahu siapa orang yang ada di dalam mobil. Kenapa kalian lama sekali? Maki Arjuna dengan sebuah jitakan yang mendarat mulus di kepala Joe. Maaf, Tuan, kami menanti sistem gerbang terbuka, jawab Joe. Sambil tetap fokus mengemudi dengan mengabaikan rasa berdenyut pada ubunnya. Lalu di mana Better, hardiknya lagi? Di belakang Tuan. Jelas Joy masih tetap melihat ke arah depan, memantau mobil yang membawa Susi. Jangan sampai ia kehilangan jejak, atau pria di sebelahnya ini akan langsung menelannya.
Lebih cepat, Joy. Pepet mereka, titah Arjuna dengan berteriak tepat di telinga sang asisten. Berikan aku senjata, pinta Arjuna. Black, pinjamkan bos senjatamu. Aku sedang fokus, titah Joy pada anak buahnya yang berkulit hitam itu. Ini, Tuan, Black menyerahkan senjata api yang pas di genggaman tangan Arjuna. Kejar Joy, pepet dari samping. Cepat, Arjuna membuka kaca jendela mobilnya. Lebih dekat lagi Joy, Arjuna mengeluarkan tangannya yang memegang senjata api. Joy membanting setir hingga posisi mereka berada di samping ban belakang mobil musuh. Kejaran terus berlangsung. Mereka tak perlu menerobos kemacetan ataupun lampu merah. Karena lajur atau jalur yang mereka lalui bukanlah tempat umum. Situasi jalan panjang berkelok yang lengang dengan pohon pinus di sisi kanan, kiri jalan. Dor. Lesatan peluru menembus kaca depan mobil yang dikendara oleh Joe. Hampir saja, untung saja tembakan itu lewat samping telinga Arjuna. Arjuna menghancurkan kaca depan, lalu ia mengambil senjata di betis Joe. Suara tembakan kembali menderu, berusaha menghentikan mobil di hadapan mereka. Tiba, dua pengendara sepeda motor mengapit mobil Arjuna dan merunduk, teriak Joy sambil memainkan laju mobil yang dikendarainya. Kaca jendela samping mobil hancur, hingga pecahannya mengenai kepala Joy. Tembakan Arjuna tepat mengenai bahu kiri sang pengendara motor. Sehingga, pengendara tersebut terguling di atas aspal. Mobil yang ditumpangi Arjuna berhenti. Eksekusi pria itu, titah Arjuna, pada kedua anak buah Joy di belakang. Sementara, Arjuna melihat keadaan Joy yang mendapat luka di pelipis serta telinganya. "You're bleeding, Joy," ucap Arjuna khawatir pada asistennya itu, melihat darah mengalir dari pelipis serta telinga. "It's okay, bos," balas Joy, menyumpal telinganya yang ngilu dengan tisu. "Kita kehilangan jejak Nona, Tuan. Maafkan saya," sesal Joy dengan menunduk. "Diamlah, urus saja dulu lukamu," tukas Arjuna yang tengah meletakkan ponsel di telinganya. "Di mana posisi kalian?" tanya Arjuna pada anak buahnya di seberang telepon seluler. "Kami masih mengikuti mobil yang membawa Nona, Tuan. Bagaimana keadaan kalian? Maaf kami tidak membantu," jelas Better, asisten Susi. "Kami ditembaki, dan Joy terluka. Kami juga kehilangan jejak," ucap Arjuna, melaporkan posisi dan keadaan mereka pada Better. "Kirim koordinat lokasi kalian, lewat Sherlock," titah Arjuna lagi. "Baik, Tuan," Better mengakhiri panggilan tanpa melepas sedikit pun pandangan dari hadapannya. Mereka semakin memasuki kawasan hutan. "Berhati-hatilah. Jangan terlalu dekat," saran Better pada pria berkepala macam si kembar UI. "Menepi di dekat pohon besar itu, jangan sampai mereka sadar bahwa kita telah mengikuti," tambahnya lagi. Mereka pun perlahan keluar dari mobil. Kemudian, Better mengirim lokasi lewat GPS ponselnya kepada Arjuna. "Bagaimana ini, bos? Langsung kita sergap atau gimana?" tanya si anak buah berkepala botak.
Tunggu perintah dari bos besar dulu, sahut asisten dengan potongan rambut yang dikuncir ke belakang itu. Kedua mata elangnya tetap mengarah ke depan, tempat di mana tadi ia melihat nonanya dibopong. Siapa mereka? Gumam Better. Bos, ada yang datang. Merunduklah, seru si botak pelontos tanpa rambut. Mereka berdua merunduk dan mengintip di balik semak-semak. Aku kenal plat mobil itu, ucap Better. Apa yang pria itu inginkan? Geram Better seraya meninju batang pohon dengan kepalan tangannya. Sementara itu di dalam, kedua mata Susi perlahan membuka. Di mana aku ini? Batinnya bertanya. Namun, sebuah ruangan yang temaramlah yang pertama kali nampak di penglihatannya. Kemudian, suara derap langkah kaki terdengar. Semakin lama, semakin terdengar jelas dan mendekat. Hah, siapa mereka? Aku di mana? Susi merasa bergetar di seluruh tubuhnya. Tidak, jangan takut. Aku tidak boleh takut. Knop pintu berputar, lalu daun pintu terbuka seluruhnya, menampilkan siluet tubuh pria tinggi. Cahaya menguar dari bohlam ketika sekring lampu dinaikkan. Maka jelaslah semua, di mana Susi tengah berbaring kini. Tepatnya di sebuah tempat tidur yang masih lumayan bagus dan rapi. Dengan kedua tangan terikat dan mulut yang tertutup lakban, kedua mata Susi mendelik ketika ia mengenali siapa lelaki yang berdiri di hadapannya kini. Jerit Susi ketika pria itu membuka lakbannya secara paksa. Dasar pria gila, lepaskan aku, hardik Susi dengan nada penuh amarah. Melepasmu, pria itu mencengkeram rahang Susi kencang. Kau ini, sudah tidak berdaya saja masih sok meneriakiku. Pria itu mendekatkan wajahnya. Membuat Susi terkesiap menahan napas. Dirinya tidak akan sanggup bila pria ini melecehkannya lagi. Pria itu memundurkan tubuhnya, lalu menyentuh betis Susi yang terekspos. Hentikan. Pria brengsek, bagaimana? Tanya Arjuna yang masih menyusuri jalan bersama Joy dan kedua anak buahnya. Mereka masih belum sampai, karena pria bermotor satunya kembali menghadang. Mereka telah membuatku membunuh manusia hari ini. Arjuna menggenggam kemudinya erat. Menggantikan posisi Joy, karena lagi asistennya itu terluka. Inilah hukum rimba Tuan, membunuh atau dibunuh, sarkas Joy dengan seringainya. Jangan memasang senyum itu di hadapanku, atau ku buat kau tidak lagi bisa tersenyum selama hidupmu, kesal Arjuna. Siapa yang senyum? Bambang, batin Joy kesal, padahal ia ingin terlihat kejam. Tapi kenyataannya, seorang Joy Kinder selalu tak punya harga diri di hadapan bosnya ini. Tuan, keadaan Nona terancam. Kami mungkin akan menyergap tanpa menunggu. Lapor Better yang mempunyai firasat bahwa sang Nona terancam bahaya. Tunggu sebentar lagi kami sampai. Arjuna mengebut semakin kencang, membuat ketiga anak buahnya berpegangan. Sebaiknya saya saja yang mengemudi, Tuan, ucap Joy yang sudah mulai pusing karena mobil melaju di atas rata. Diam kau, inilah gunanya mobil sport kau tahu. Arjuna semakin gila saja ketika bayangan Susi nari di kepalanya. Ingatkan aku untuk meledakkan kepala si Seno sialan itu.
kembali ke dalam bangunan tua di tengah hutan. Susi hendak menendang, tapi kedua tangan pria itu menahannya. Kalau berani, lepas ikatan tanganku dasar pria lemah. Teriak Susi dengan gejolak amarah yang hampir meledak dari ubun-ubun. Lemah kau bilang, pria itu menekan paha Susi dengan cengkeraman tangannya. Susi mengeratkan giginya menahan linu. Ia tidak akan berteriak, yang mana akan membuat pria gila di hadapannya kegirangan. Iya, kau itu lemah, payah, cemen. Menangkapku yang seorang wanita ini dengan menggunakan cara licik dan menggunakan tenaga orang lain. Apa namanya kalau bukan lemah? Ucap Susi dengan aksen lambat pada akhir kalimatnya. Demi merendahkan harga diri sang player di hadapannya ini. Kau, jangan memaksaku berbuat lebih kasar, sergah Seno dengan emosi. Susi merasakan sakit di tubuhnya, karena pria ini telah menindihnya. Namun ia tetap bertahan agar tidak terlihat lemah. Lalu, kalau bukan lemah apa dong, ledek Susi sengaja menyerang mental dari pria yang sudah kurang waras ini. Wanita ini, bagaimana dia bisa mendiskriminasiku dengan tatapan matanya itu? Batin Seno, yang melihat aura berbeda, namun, membuat geloranya semakin menggebu. Kalau kau memang jantan, hadapi aku secara bebas, tantang Susi, ia harus berani menghadapi Seno yang terobsesi padanya. Kau ini, bagaimana bisa menggilai diriku sampai seperti ini? Sarkas Susi, ketika Seno tengah membuka ikatan pada tangannya. Pria itu telah mabuk oleh wangi yang menguar dari tubuh Susi. Sesekali ia mencium bahu terbuka itu. Menjijikkan, kenapa lagi aku harus disentuhnya? Aku akan membuatmu tidak bisa berdiri lagi, lihat saja. Kedua tangan Susi sudah terbebas dari tambang yang mengikatnya tadi, sementara itu mata pria di atasnya ini telah berkabut. Sementara di luar sana sang pangeran penyelamat baru saja tiba. Berapa banyak penjaga di sana, bisik Arjuna. Menurut pantauan kami sekitar 8 orang dan mereka bersenjata, sahut Better pelan. Kita hanya berenam, aku sendiri akan menghajar Seno keparat itu. Kalian bagi berlima terserah masing-masing berapa. Arjuna menyiapkan amunisi dengan mengisi ulang peluru pada nya. Menyematkan katana di punggungnya, menggenggam perat senjata api dengan kedua tangannya. Oke, kami siap tuan, ucap Better dengan dan juga trisula yang terselip di pinggangnya. Kami akan melindungimu. Joy pun maju dengan di genggamannya. Dor, dor. Tembakan saling melesatkan peluru, membuat Joy berguling lalu bersembunyi di balik pohon. Begitupun Better, mereka sengaja mengecoh untuk menghabiskan amunisi musuh. Seorang jatuh, terkena tembakan dari Arjuna. Dirinya segera lari samping bangunan, sambil mencari jalan masuk. Seorang pria menghadangnya, sementara nya hanya tersisa satu peluru. Pria yang menghadang segera menekan pelatuk. Ternyata pelurunya telah habis, ia pun berteriak hendak maju menyerang. Satu tebasan katana dari Arjuna berhasil melumpuhkan musuh. Luka yang mengoyak dada, merembeskan darah hingga ke tanah. Arjuna melangkahi tubuh pria itu, terus masuk mencari musuh utama.
Susi membiarkan Seno mencumbui dirinya penuh gelora, dengan menahan rasa sakit di hatinya. Dirinya memiliki rencana untuk terlihat menyerah lebih dulu. Kau menjijikkan, kau adalah manusia rendahan, menginginkan tubuhku lagi setelah dulu kau menghinaku sedemikian rupa. Teruslah bermain sayang, sebentar lagi aku akan memberi balasan yang setimpal. Batin Susi terus mengumpat dan mengutuk setiap sentuhan Seno pada tubuhnya. Nah, begini kan lebih baik. Bahkan, kau bisa menikmati lagi tubuhku ini. Bukankah kau sangat menyukainya dulu? Ucap Seno dengan tangan yang terus menggerayangi raga indah itu. Setelah ini, kembalilah padaku. Tawaranku masih sama kepadamu. Seno membuka sarang ularnya sambil menyeringai buas. It's showtime, dear, batin Susi, tertawa jahat. Pertama Susi mengelus perlahan hingga Seno lemas dan terlentang. Menanti saat yang benar, benar pas, demi pembalasan. Seno, kaulah satunya manusia yang telah membuat diriku seperti ini. Seringai Susi terbit di bibirnya yang ranum. Hingga akhirnya saat itu tiba, dan krak. Ark, teriakan kesakitan dari Seno menggema, merobek udara panas di dalam ruangan itu. Teriakan itu, di lantai atas. Arjuna berbalik dan menemukan tangga menuju lantai kedua bangunan itu. Pria gagah itu menyeret katana panjangnya, karena ia melangkah dengan cepat. Kedua mata Susi memanas melihat pemandangan kesakitan dari Seno. Pria itu terus menggeliat merasakan sakit luar biasa pada alat tempurnya. Susi meraih yang diletakkan Seno di atas nakas. Menekan pelatuknya, dan mengarahkannya ke arah pria yang tengah memegangi barang pusakanya. Kau lihat kan, aku begini karena dirimu, pekik Susi dengan suara bergetar. Bagaimanapun, dirinya belum pernah berlaku kasar pada siapapun. Semua ini akibat ulahmu sendiri, kau tidak menyangka bukan? Bahkan, aku bisa membunuhmu saat ini juga, teriak Susi sambil menghapus air matanya kasar. Kau, dengan susah payah Seno mengeluarkan sepatah kata, wajahnya sudah sangat pucat. Bahkan keringat dingin mengucur begitu deras dari dahinya. Kau memang lemah, aku yang kuat sekarang. Dor, Susi melepas tembakan ke atas, dirinya terkesiap dengan napas yang terengah-tengah. Tubuh yang hampir terjungkal ke belakang, dapat ditahannya dengan satu tangan yang bertumpu pada dinding. Untung saja tembakanku tidak mengenai kepalamu. Susi yang telah menyeimbangkan kembali raganya, berjalan mendekati tempat tidur. Sebentar lagi pasti akan ada yang datang, tentu saja para anak buah bodohmu itu. Aku akan menghabisi mereka satu persatu. Kau pikir aku akan takut? Susi terus saja meneriaki Seno yang telah lemas karena pingsan. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kembali menghapus kasar air matanya, Susi pun keluar dengan berlari. Wanita bergaun panjang itu berlarian di lantai kayu dengan kaki tanpa alas. Sepasang mata indahnya menelisik setiap arah, mencari jalur untuk turun. Hingga sebuah tangan membekapnya masuk ke dalam sebuah ruangan gelap. Pintu ditutup. Lampu dalam ruangan kecil itu pun menyala.
Meskipun redup tapi dapat menampakkan satu wajah yang sejak tadi sangat ia harapkan untuk datang. Terutama ketika tangan si busuk Seno menyentuhnya. Maafkan aku, lirih Arjuna, menarik tubuh bergetar itu ke dalam rengkuhannya. Sungguh maafkan aku, Arjuna mendekap sambil berkali-kali melabuhkan kecupan pada ujung kepala Susi. Wanita itu mendadak rapuh di hadapan lelakinya, dia yang tadi sok kuat dan berani, kini bergetar hebat dalam isak tangisnya. Tenggelam di dada bidang itu, menelusupkan rasa rendah dirinya. Pria itu menyentuh tubuhku lagi, aku tidak bisa menjaga diriku. Susi terisak makin kencang serta semakin membenamkan kepalanya di dada peluk kabel itu. Aku akan meledakkan kepala pria itu. Arjuna hendak berbalik. Jangan, Susi menahan pinggang Arjuna dengan melingkarkan kedua tangannya di sana. Karena pria itu ingin menemui Seno dengan amarahnya. Ia belum sempat melakukannya, karena aku lebih dulu mematahkan senjatanya. Jelas Susi sambil menunduk. Senjata apa yang kau patahkan? Arjuna heran, ia masih belum nyambung akan maksud Susi. Mematahkan itu, tunjuknya dengan gerakan kepala ke arah keris empu gandrung Arjuna. Arjuna mengikuti arah gerakan kepala Susi, setelah otaknya mampu mencerna maksud darinya. Sontak dirinya menutupi keris dengan kedua tangannya. Mematahkan, Arjuna bergidik sambil mendelik, ikut merasa linu membayangkan anu yang dipatah. Kalau begitu, tak perlu khawatirkan yang lain. Bagiku, keselamatanmu adalah yang lebih penting. Arjuna menatap mata berair itu serta memegangi kedua bahunya. Aku berjanji, ini terakhir kalinya kau lepas dari pengawasanku. Arjuna kembali merengkuh raga itu, membawa ke dalam pelukannya. Memberi ketenangan dan keyakinan bahwa rasa di hatinya tidak akan berubah. Kita keluar dari sini. Arjuna menuntun tangan dingin itu, membawanya menuruni tangga. Hingga sebuah tembakan melesatkan peluru di antara kaki mereka. Susi memekik karena hampir saja peluru itu mengenai kakinya. Kesini, Arjuna kembali menarik Susi mundur dan bersembunyi di balik dinding. Temukan mereka berdua hidup, titah seorang pria berambut kucai. Dengan tato ulat kaki 1000 yang memanjang dari tengkuk hingga ke lengannya. Kenapa kita bersembunyi? Aku bisa menembaknya. Susi menunjukkan apa yang ada di dalam genggamannya. Arjuna terkesiap dengan mata membola. Kau, jadi suara tembakan tadi, Arjuna, menelan ludahnya. Tadi aku sengaja menembak ke atas, aku tidak ingin membunuhnya. Karena itu akan terlalu mudah. Aku ingin dia mati perlahan dengan memikul malu. Seringai dengan aura kejam muncul tiba dari raut wajah cantik itu. Kenapa? Kau menjadi mengerikan. Apa tekanan ini begitu mengubah dirimu? Arjuna menatap lekat ke arah Susi. Hingga dirinya dikagetkan dengan sebuah di tangannya. Kau saja yang menembak, aku takut mental lagi. Susi menyerahkan senjata api ke Arjuna. Jangan tertawa, berikutnya aku akan berlatih. Susi mencebik sambil menatap tajam pria yang merangkulnya ini. Aku sudah punya, ini, dan ini. Arjuna menunjukkan senjata di tangan satunya lagi. Serta yang terselip di dalam pakaiannya.
Peganglah, lagi pula kau tidak akan menggunakannya selagi ada aku di sampingmu. Arjuna menarik pinggang ramping Susi serta memberi kecupan ringan di bibir wanita itu. Terima kasih, sudah mencariku. Susi pun membalas kecupan itu sebentar. Karena ini bukan saatnya drama manis manja. Ada penjahat menanti mereka di bawah sana. Perlahan tapi pasti posisi mereka akan terdeteksi. Ingat, tetap di belakangku, ucap Arjuna sekali lagi. Susi pun mengangguk patuh. Kita keluar sebentar melihat pertarungan duo asisten luar biasa. Yang mana dari sudut sebelah utara terlihat Joy melayangkan katananya dengan gaya yang elegan tapi mematikan. Meskipun dirinya dikepung oleh 3 pengawal berbadan lebih besar darinya. Dengan kemampuan mumpuni alat satria, Joy menari bersama senjatanya dengan gemulai. Teriakan serta dentingan senjata terdengar selaras. Sabetan katana dari Joy Kinder menumpahkan cairan merah ke tanah. Pria berbadan besar itu tumbang dengan lengan yang telah terpisah dari tubuhnya. Napas Joy mulai terengah-engah. Telinganya berdenyut dan kembali mengeluarkan cairan merah berbau anyir. Bos, Anda baik saja, tanya anak buahnya yang juga mengalami luka di tubuhnya. Setidaknya nyawa mereka masih melekat di badan. Sedangkan di pihak musuh, entah sudah berapa nyawa yang melayang. Karena jumlah mereka yang bertambah membuat tenaga pasukan Arjuna lumayan terkuras. Sebaiknya kau bantu Better saja, jangan sampai dia jadi coklat leleh. Titah Joy. Masih sempat julid dengan kawannya sendiri, padahal keadaannya sudah sangat berantakan. Joy menekan earphone yang terselip di telinganya. Walls, benar dugaanmu, sepertinya Don mengirim beberapa anak buahnya. Ciptakan kerusuhan pada sistem mereka untuk mengalihkan perhatian. Karena kami di sini sudah kelelahan, tutur Joy yang tengah menghubungi Walls dari panggilan seluler. Lalu, bagaimana status abang dan kakak ipar soal sistem serahkan padaku? Jangan panggil aku Diamond jika tidak bisa menemukan kelemahan ke Dong busuk itu. Walls tersenyum smirk di ujung sana. Bersambung.